Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Iqbal Alan Abdullah, PPL dari Pendidikan Matematika UIN Wali Songo Semarang. Semoga tidak bosan-bosan ya, harus tetap semangat belajar walaupun di rumah aja. Bagaimana kabarnya? Siswa-siswi kelas 10 MIPA 2 MAN 1 Semarang. Saya harap semuanya baik-baik saja. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar ya. Untuk memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa dahulu ya. Semoga pembelajaran kita mendapatkan barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tujuan yang pertama, siswa diharapkan mampu menyusun pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Yang kedua, siswa dapat menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Materi pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Tetapi, sebelum masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak, kita harus paham dahulu apa itu pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan, notasi pertidaksamaan meliputi yang pertama, notasi kurang dari, yang tandanya seperti ini, notasi lebih dari, notasi kurang dari atau sama dengan, notasi lebih dari atau sama dengan. Selanjutnya, pertidaksamaan linier satu variabel, yaitu pertidaksamaan yang memuat satu variabel dengan pangkat tertinggi 1. Yang dimaksud satu variabel di sini adalah hanya memuat satu X atau Y, tidak X dan Y, tetapi hanya satu saja, yaitu X atau Y. Nah, terdapat 4 istilah dalam interval, yaitu interval terbuka, interval tertutup, interval berhingga, dan interval tak hingga. Untuk lebih jelasnya, ikutilah gambar berikut ini. Nah, gambar yang menunjukkan interval terbuka itu titiknya kosong atau kopong. Sedangkan gambar yang menunjukkan interval tertutup, titiknya itu ada arsirannya atau tidak kopong. Nah, untuk interval terbuka kita lihat di titik A, untuk interval tertutup kita lihat di B. Ditulis A kurang dari X kurang dari sama dengan H. Nah, untuk interval tak hingga itu interval yang mana garis bilangannya itu tidak ada ujungnya, tapi hanya ada pangkalnya, tetapi tidak tahu ujungnya di mana. Nah, biasanya ditulis X lebih dari sama dengan A. Nah, untuk gambar yang intervalnya berhingga, itu di kanan kirinya terdapat batas. Semisal gambar ini, batasnya kiri A, batasnya kanan B. Dan itu adalah interval tertutup yang mana sama-sama tidak mempunyai lubang atau terdapat asiran. Jadi ditulis A lebih kecil dari sama dengan X, lebih kecil sama dengan B. Selanjutnya, kita masuk ke sifat-sifat pertidaksamaan. Ada 3 sifat pertidaksamaan. Yang pertama, tanda atau notasi suatu pertidaksamaan tidak berubah jika penambahan atau pengurangan suatu bilangan atau variabel yang sama dilakukan pada kedua ruas pertidaksamaan. Kita lihat di contoh 3 kurang dari 6, yang ruas kiri ditambah 4, yang ruas kanan ditambah 4, menjadi 3 ditambah 4 7, 6 ditambah 4 10. Nah, tandanya tidak berubah ya, tetap dikurang dari, karena penambahan dan pengurangannya itu sama, yang kiri 4, yang kanan 4. Yang kedua, tanda atau notasi suatu pertidaksamaan tidak berubah jika perkalian atau pembagian suatu bilangan variabel positif yang sama dilakukan pada kedua ruas pertidaksamaan. Kita lihat contoh 3 kurang dari 6, yang ruas kiri dikali 2, yang ruas kanan dikali 2.
3 kali 2 sama dengan 6, 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, tandanya tidak berubah, masih tetap kurang dari, karena perkalian atau pembagian suatu bilangan yang bernilai positif dan sama, yang kiri 2, yang kanan juga 2, maka tidak akan merubah tanda atau notasi. Sifat yang ketiga, tanda atau notasi suatu pertidaksamaan akan berubah jika perkalian atau pembagian suatu bilangan variabel negatif yang sama dilakukan pada kedua ruas pertidaksamaan. Nah, yang kita garis bawahi adalah perkalian atau pembagian ya yang dilakukan itu bernilai negatif dan sama. Nah, kita lihat contoh ya, 3 kurang dari 6, 3 dikalikan negatif 5, dan 6 dikalikan negatif 5 juga. Dan ini merubah tandanya, yang semula 3 kurang dari 6, sekarang menjadi negatif 15 lebih besar dari negatif 30. Nah, paham ya sampai sini? Selanjutnya kita masuk ke contoh pertidaksamaan. Nah, contoh pertidaksamaan ini caranya kurang lebih sama dengan yang penjelasan yang kemarin, yaitu yang X dikumpulkan dengan yang X, yang konstanta kita kumpulkan dengan konstantanya. Seperti itu, yang semula positif kita pindahkan menjadi negatif jika pindah tempat, seperti itu ya. Saya kira sudah paham, bisa dilihat dengan seksama. Selanjutnya kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dapat digunakan sifat sebagai berikut. Bentuknya itu ada 3. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Tolong didengarkan ya. Bentuk yang pertama, A. Jika nilai mutlak fx kurang dari A, maka negatif A kurang dari fx kurang dari A. Dan B. Jika nilai mutlak fx lebih dari A, maka fx kurang dari negatif A atau fx lebih dari A. Nah, yang kita lihat adalah jika nilai fx ini kurang dari A, maka ini akan bernilai seperti ini, dan jika fx lebih dari A, maka akan bernilai seperti ini. Jadi kalian harus ingat bentuk yang seperti ini. Nah, cara menyelesaikannya seperti ini. Contoh, nilai mutlak 2x plus 3 kurang dari 5, seperti kayak kemarin. Nah, yang beda ini kan kurang dari fx kurang dari A. Nah, kita harus menggunakan yang sifat A ini. Maka yang angka 5 ini kita jadikan 2 dengan ke kiri, yaitu negatif 5. Menjadi negatif 5 kurang dari 2x plus 3 kurang dari 5. Nah, untuk menghilangkan angka 3 yang di tengah-tengah, kita harus kurangkan yang kiri dengan negatif 3, yang tengah dengan negatif 3, yang kanan dengan negatif 3. Jadi negatif 5 kurangi negatif 3, negatif 8. 2x ditambah 3 dikurangi 3 menjadi 2x. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Nah, untuk menghilangkan angka 2 yang di tengah, maka kiri, tengah, dan kanan kita bagi dengan 2. Karena tujuan yang sebenarnya akan kita lalui atau yang kita tuju adalah x-nya saja. Jadi harus menghilangkan angka 2 yang di tengah. Negatif 8 dibagi 2 sama dengan negatif 4. 2x dibagi 2 sama dengan x. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi himpunan penulisannya adalah x negatif 4 kurang dari x kurang dari 1. Nah, untuk yang B, tentukan penyelesaiannya. Ini contoh yang B ya. 2x tambah 6 lebih dari 4. Karena ini kita ibaratkan fx lebih dari A, maka kita menggunakan cara yang kedua, yaitu
fx kurang dari negatif A dan fx lebih dari A. Nah, seperti yang kemarin juga pernah disinggung itu, nanti langsung yang kiri kita pindah yang kanan, 6 kita pindah ke kanan menjadi negatif 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 10, 2x tetap, lalu kita 2-nya pindah ke kanan, yang semula perkalian menjadi pembagian. Nah, 2x 2 dipindah ke kanan menjadi negatif 10 dibagi 2 sama dengan negatif 5, dan begitu juga yang seperti yang kanan, bisa dilihat ya. Nah, jadi penjelasannya adalah x kurang dari negatif 5 atau x lebih dari negatif 1. Jadi diingat-ingat ya untuk yang bentuk yang pertama ini. Selanjutnya kita masuk ke bentuk yang kedua. A. Jika nilai mutlak fx kurang dari gx, maka f kuadrat x kurang dari g kuadrat x. Syaratnya yaitu gx lebih dari 0. Jika nilai mutlak fx lebih dari gx, maka f kuadrat x lebih dari g kuadrat x, dan syaratnya juga gx harus lebih dari 0. Nah, kita langsung ke contoh. Tentukan interval nilai mutlak 3x kurangi 2 kurang dari 2x plus 7. Nah, ini berarti kita menggunakan sifat yang pertama. Nah, kita kuadratkan yang kiri dan kita juga kuadratkan yang kanan. Didapatkan hasil 9x kuadrat kurangi 12x tambah 4, 4x kuadrat tambah 28x tambah 49. Nah, ini yang ruas kanan kita pindahkan ke kiri semuanya, dan kita jumlahkan atau kurangkan dengan variabel yang sama. 9x kuadrat dikurangi 4x menjadi 5x kuadrat, negatif 12x dikurangi 28x menjadi 40x, positif 4 dikurangi 49 menjadi negatif 45. Lalu ini ada mendapatkan hasil 5x kuadrat kurangi 40x kurangi 45. Karena angkanya adalah kelipatan dari 5, maka kita bagi dengan angka 5 untuk mendapatkan hasil yang sederhana, yaitu x kuadrat kurangi 8x kurangi 9 kurang dari 0. Dan kita cari faktornya, yaitu didapatkan hasil x kurang 9 x plus 1, dan didapatkan hasil x nya sama dengan 9 dan x sama dengan negatif 1, sehingga negatif 1 kurang dari x kurang dari 9. Nah, tadi syaratnya, syarat 2 gx adalah lebih dari 0, maka kita cari 2x tambah 7 lebih dari 0. Nah, 7 ini kita pindahkan yang semula dari kiri ke kanan, yang semula positif menjadi negatif 2x lebih dari negatif 7, dan 2-nya kita pindahkan yang semula perkalian menjadi pembagian, x lebih dari negatif 7/2. Dari 1 dan 2 diperoleh interval negatif 1 kurang dari x kurang dari 9. Nah, kita ilustrasikan ya. Ini kita gambar negatif 1 dan ini titik 9. Nah, x-nya berada di tengah-tengah antara negatif 1 dan 9. Kita arsir dengan warna biru. Nah, negatif 7/2 kita ambil dari angka yang ini, yang kedua ini, yang bersamaan yang kedua. X harus lebih dari negatif 7/2. Jadi tandanya lebih dari adalah menuju ke kanan. Jadi benar antara 1 dan 2, maka diperoleh x-nya adalah negatif 1 kurang dari x dan kurang dari 9. Kita ilustrasikan gambar dengan seperti ini. Sampai sini paham ya? Selanjutnya kita masuk ke bentuk ketiga, yang A. Jika nilai fx, nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak gx, maka f kuadrat x kurang dari g kuadrat x. Yang kedua, jika nilai mutlak fx lebih dari g,
nilai mutlak Gx, maka f kuadrat X lebih dari G kuadrat X. Nah, tidak jauh dari tadi, contoh tadi, cuman hanya beda di angka dan nilai mutlaknya. Tentukan interval, ini masuk ke contoh ya, tentukan interval X, nilai mutlak X plus 4 lebih dari sama dengan nilai mutlak 3x negatif 8. Yang kiri kita kuadratkan, yang kanan kita kuadratkan, didapatkan hasil seperti ini. Yang selanjutnya, yang ruas kanan kita pindah ke ruas kiri. Jadi x plus x kuadrat tambah 8x tambah 16 dikurangi 9x kuadrat tambah 48x kurangi 64 lebih dari atau sama dengan 0. Jangan lupa ya, jika yang kanan pindah ke kiri, yang semula positif menjadi negatif. Lalu kita tambahkan atau kita kurangkan dengan variabel yang sama, x kuadrat dengan x kuadrat, yang x dengan x, yang konstanta dengan konstanta. Dapatkan hasil negatif 8x kuadrat ditambah 56x dikurangi 48 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini angkanya terdiri dari kelipatan 8, maka kita bagi untuk mempermudah kita dalam memfaktorkannya. Kita bagi dengan negatif 8 ya. Lah, kenapa kok negatif 8? Karena biar x-nya, x kuadrat ini bisa positif. Jadi negatif 8 dibagi negatif 8 kan hasilnya jadi positif. Seperti itu. Jadi negatif 8x kuadrat dibagi negatif 8 jadi x kuadrat, 56x dibagi negatif 8 jadi 7x, negatif 48 dibagi negatif 8 menjadi 6. Nah, ini tadi kan dibagi dengan angka yang bernilai negatif, maka tandanya menjadi kebalikannya. Yang semula lebih dari atau sama dengan, sekarang menjadi kurang dari atau sama dengan. Jadi kita lihat ke sifat yang tadi ya, sifat kepertidaksamaan. Nah, kita faktorkan, didapatkan hasil x kurang 6, x kurang 6, x kurang 1, dan didapatkan hasil x sama dengan 6 dan x sama dengan 1. Sehingga intervalnya yaitu 1 kurang dari atau sama dengan x kurang dari sama dengan atau sama dengan 6. Saya harap semuanya bisa paham ya. Nah, gampang kan? Tidak kerasa kita masuk ke kesimpulan. Ada 3 bentuk yang harus kalian ingat untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Kalian harus ingat ya. Mudah kok, kalau kita ingat itu mudah. Nah, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang memahamkan, dan terima kasih sudah melihat video saya. Jangan lupa nanti kita evaluasi ya, kita kerjakan kuisnya agar kita tahu seberapa paham kalian mengenai materi pertidaksamaan ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.